Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Shallu alaihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanul kiram rahimakumullah. Teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di dunia sosial media. Di sini kita kembali bertemu dengan Abah Thayyib dalam akan penyampaian, yakni nukilan-nukilan Pak Insyaallah di dalam waktu tersebut kita bisa menghayati, memaknai, menjalankan, serta kita mengetahui hal yang termasuk di dalamnya. Saudara-saudara yang berbahagia di dalam dunia sosmed, di sini sesuai dengan permintaan saudari Nurjanah yang ada di Palembang, beliau ingin membedakan antara amaliyah ikhlas dan amaliyah ridho. Nah, mungkin kita semua sudah lama tahu perbuatan yang ikhlas itu bagaimana, perbuatan yang ridho itu bagaimana. Jadi di sini kami ambilkan akan sekedar membahas masalah ikhlas, amaliyah ikhlas. Amaliyah ikhlas itu logika. Biasanya pekerjaan itu dengan keikhlasan hati, keikhlasan jasmani dan rohani, namun ada harapan. Artinya kebanyakan minta atau mungkin dengan adanya imbalan-imbalan yang dijanjikan sesuatu baik dari Allah, baik dari manusia, baik dari siapapun yang akan memberikan imbalan tersebut. Umpamanya dengan Allah, kita melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, misalnya kita melaksanakan amaliyah sholat fardu. Karena di dalam peraturan kewajiban untuk melaksanakan sholat tersebut, maka kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ganjaran-ganjaran yang mungkin nanti kita terima di alam sana. Itu umpama kewajiban kita melaksanakan perintah Allah, dengan turut ikhlas kita melaksanakannya. Umpama dari orang lain atau dari hablum minan nas, dari sesama manusia, umpama antara bos dengan bawahannya, dia ada perintah dari majikan, juragan untuk melaksanakan sesuatu dan mungkin langsung dilaksanakan oleh bawahan tersebut dengan keadaan yang baik, yang sesuai dengan permintaan, yang indah, dan yang mungkin tepat sasaran yang telah diperintahkan oleh juragan Anda. Nah, ini dengan adanya itu, maka kita ada rasa hati untuk meminta ganjaran atau pahala atau bayaran. Nah, gitu. Jadi ikhlas itu perbuatan yang dilaksanakan dengan tulus hati, namun ada harapan. Harapan ini berupa apapun, berbentuk apapun. Kalau umpama misalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita melaksanakan ibadah sholat sunnah, atau kita melaksanakan wirid mengingat dengan Allah,
baik takmid, tahlil, dan sebagainya. Itu pasti kita ada harapan meminta dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi imbalan. Yang jelas ini kalangan dari umat manusia, khususnya orang-orang muslim, umpamanya dari salah satu kiai diberi wiritan atau membaca sesuatu agar mereka itu pekerjaannya lancar, perdagangannya lancar, kemudian kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya tidak terbengkelai, atau ada sesuatu hal yang mungkin akan menimpa mereka, kemudian kita mengadakan atau melaksanakan ibadah yang sesuai dengan fatwa dari kiai tersebut, akan semoga bisa hindar apa yang ditimpakan atau ditimpakan kepada mereka. Ini biasanya kita semua melalui hal tersebut, termasuk melalui wasilah yang telah digarisbawakan dari seorang ustadz atau seorang kiai. Ini namanya perbuatan yang ikhlas dan sangat ikhlas. Mungkin paham? Jadi perbuatan ikhlas itu jelas kita laksanakan secara hati, dari hati kecil kita, tapi kita mempunyai sesuatu harapan untuk mendapatkan imbalan. Kalau kita tidak ikhlas, mungkin kita sendiri tidak akan mendapatkan imbalan. Namun kalau kita melaksanakan hal tersebut secara ikhlas, insya Allah akan mendapatkan imbalan, baik imbalan itu berupa apapun dari Allah atau dari seseorang yang akan memberikan imbalan tersebut. Dengan adanya itu, maka kita mengerjakan secara ikhlas. Paham? Insya Allah paham. Nah, kemudian ini secara serampangan, artinya secara sepintas, tidak terdidik secara dalam. Kalau mungkin Anda sudah mempelajari di kitab Nasihul Ibad, kemudian pernah belajar di dalam kitab apa itu yang mengarahkan keikhlasan kita, ya ini di dalam kitab tersebut banyak diuraikan masalah-masalah amaliyah yang ikhlas. Mengerti? Saudara-saudara yang ada di sosmed, mungkinkah kita melaksanakan sesuatu tidak ikhlas? Banyak sekali. Contoh-contoh itu mungkin Anda sekalian bisa mengambilnya sendiri. Contohnya, orang yang kerja di pekerjaan bangunan, itu banyak sekali mengerjakannya tidak ikhlas, tapi ada harapan untuk bayaran. Kuli bangunan umpamanya, itu mengerjakan tidak ikhlas, tapi dia mengharapkan bayaran. Namun kalau diniati dengan ikhlas, itu akan mendapatkan harapan sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau apa yang telah dikatakan kepada orang yang melaksanakan perbuatan tersebut. Mungkin begitu kira-kira masalah ikhlasnya. Nah, di sini kalau masalah ridho itu merupakan pemberian. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Karena apa? Ridho artinya ikhlas, perbuatannya ikhlas, kemudian dia ngelenggono ing penggalih. Dalam jati dirinya memang melepaskan hal tersebut, tidak ada perhitungannya, tidak akan meminta imbalan. Umpamanya begini, kita melaksanakan puasa itu karena ridho Allah, kita nanti bukannya mengharapkan ganjarannya, tidak. Namun yang kita tunggu adalah ridho ilahi. Itu contohnya kalau dengan Allah. Umpamanya dengan orang tua, liwalidan itu memberikan keridhaan kepada anaknya atau kepada siapapun yang terdekat dengannya, atau ayahnya dan sebagainya, atau putunya, cucunya dan sebagainya. Itu dengan ridho dia akan memberikan, terutama berbentuk doa walaupun berbentuk material. Umpamanya Anda sebagai anak dari Ibu A dan Bapak C, itu dengan ayahnya diberikan sesuatu karena ridho ayahnya itu memberikan Anda
mungkin menerima dengan baik hati, senang, sangat senang sekali, namun ibu ayah kamu, liwalidain kamu tidak ada harapan. Artinya harapan imbalan dari Anda, dari sampean itu mboten wonten. Jadi ibu atau bapak memberikan sesuatu kepada anak-anaknya karena dia itu ridho, itu tidak ada harapan meminta imbalan dari yang diberi. Nah, ini selisih perbedaannya. Kemudian umpamanya ada orang yang memberikan hadiah hari ulang tahun pernikahan yang keberapa, itu umpamanya istrinya itu diberikan kendaraan atau dibelikan rumah atau diberikan sesuatu yang mana sang kakung, sang suami tidak mungkin mempunyai harapan agar diberi imbalan dari sang istri. Itu suatu contoh aja. Dengan adanya ini, maka banyak dimuat pepatah mengatakan ridho Robi, ridho liwali dain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Kalau orang tua tidak memberikan ridho, Allah akan menolak semuanya apa yang menjadi perbuatan Anda. Jadi jangan sekali-kali Anda tidak patuh taat kepada orang tua. Karena apa? Ridho Robi, ridho liwali dain. Ini yang berkaitan dengan doa. Biasanya gitu. Ridho itu berbentuk satu, doa, dua, barang. Kalau doa itu sangat penting sekali dan mengena sekali kepada mereka-mereka yang didoakan oleh ridhonya orang tua, ridhonya Pak Ustadz, ridhonya Kiai, ridhonya para ulama-ulama terdahulu kita yang memberikan keridhoan. Keridhoan itu para bapak, para kiai, ustadz, ulama itu tidak akan minta imbalan kepada saudara-saudara sekalian. Nah, di sini sedikit perbedaan antara perbuatan yang ikhlas kemudian perbuatan yang dikatakan ridho. Logikanya, kalau ikhlas itu pelaksanaan dari amaliyah, pekerjaan atau perbuatan yang ada harapan sesuatu. Namun kalau ridho itu pemberian yang tidak ada harapan sesuatu. Mungkin saudara Nurjana yang ada di Palembang kira-kira agak jelas atau kurang jelas atau sudah mengerti atau belum mengerti. Tolong nanti kalau belum mengerti Anda membaca kitab-kitab yang istilahnya itu untuk keikhlasan, yaitu di Nasikul Ibad ada, kemudian di Durus Naskin juga ada. Banyak sekali yang memuat agar kita itu melaksanakan jati diri kita itu agar kita mendapatkan keikhlasan. Setelah ada keikhlasan ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas tadi, kalau ikhlas itu perbuatan yang ada harapan imbalan, namun ridho itu suatu pemberian yang tanpa ada harapan imbalan. Gusti Allah itu memberikan keridhaan itu tidak ada harapan imbalan. Namun kalau umat manusia, makhluk seperti kita ini mempunyai pekerjaan amaliyah yang ridho, itu kelasnya bukan tanya kita. Karena apa? Kalau ikhlas itu biasanya dilaksanakan orang-orang yang tajrid sifatnya, seperti kita sekalian ini orang-orang biasa lah. Namun kalau ridho itu biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang asbab, artinya golongan aulia ke atas. Oke? Jadi harapan-harapan ini karena apa? Keridhaan itu tergantung sesuatu yang tanpa kita mengetahuinya. Dan keridhaan itu tidak ada balasan. Namun kalau perbuatan ikhlas itu minta ada harapan balasan. Kiranya sudah mengerti? Karena dalam episode ini karena kita terganjal dengan waktu yang sangat limit ini, mudah-mudahan dalam pemaparan kami masalah ikhlas perbuatan yang dilaksanakan oleh seseorang, kemudian itu ada minta harapan. Namun kalau ridho itu biasa suatu doa atau barang, tapi yang memberikan itu tidak ada harapan. Paham? Nah, alhamdulillah
bila mana Anda sekarang sudah paham, mungkin kalau belum paham bisa bertanya kepada para ulama-ulama yang ada di sekitaran Anda sekalian di mana Anda berada. Namun kalau kurang paham bisa komen di dalam di dalam kolom komentar, dan mungkin kritik dan saran saya selalu menunggu agar kita di dalam sinau bareng ini bisa to take and to give, memberi dan menerima. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video terbaru saya, yaitu sinau bareng Abah Thoyib. Demikian, bila mana ada kekurangan, kekilapan cara saya menyampaikan kepada Anda sekalian, terutama di dunia sosmed, saya mohon mahfirah kepada Allah dan mohon dibukakan pintu ngapunnya wasingun. Akhirnya kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.